demokrasi sosial menurut Herbert Marcuse. Demokrasi adalah istilah yang sangat sering disebut di berbagai kalangan masyarakat, baik di negara-negara yang dianggap sudah mempunyai tradisi panjang demokrasi maupun di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Secara historis, istilah ini muncul hampir bersamaan dengan awal sejarah filsafat Barat yang diyakini mulai berkembang sejak abad keempat SM. Para filosof dan ahli politik sudah banyak memberikan penjelasan secara konseptual tentang arti istilah tersebut. Selama berabad-abad para praktisi berusaha mengaplikasikannya dalam hidup bermasyarakat dan negara. Istilah demokrasi dihubungkan dengan berbagai bidang kehidupan, yakni hidup politik, ekonomi, organisasi, kemasyarakatan, pendidikan, olahraga, keluarga, dan lain-lain. Banyak orang dengan mudah menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang menganut paham demokrasi. Namun demikian sampai sekarang belum pernah berhasil ditemukan sebuah rumusan atau konsep yang dituntas dan jelas tentang demokrasi, seperti halnya juga belum pernah ditemukan definisi yang jelas mengenai istilah filsafat keadilan dan kebebasan. Ketidakjelasan arti demokrasi bisa mengerti mengingat demokrasi berhubungan dengan praktek kehidupan yang berciri dinamis dan multi aspek. Kedinamisan pengertian demokrasi dan praktek berdemokrasi justru membuka kemungkinan bagi setiap orang dari generasi ke generasi untuk menemukan pengertian yang mendasarkan dan memaknainya secara kontekstual. Praktek berdemokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, mengingatkan ada banyak tantangan dan persoalan kehidupan di masa lalu dan masa sekarang sungguh-sungguh berbeda. Akan tetapi demikian banyak tokoh masa lalu bisa menjadi pembelajaran untuk memahami apa arti dan makna demokrasi dalam konteks kehidupan mereka. Atas pertimbangan itulah penulis terdorong untuk mengali pemikiran Herbert Marcuse tahun 1898-1979 tentang demokrasi sosial. Perhatian dan minat Marcuse terdapat persoalan demokrasi dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya di tengah situasi perang yang melanda dunia dan secara khusus kekerasan yang menimpa orang-orang keturunan Yahudi di Jerman. Ia merupakan saksi sejarah kekelaman umat manusia akibat Perang Dunia I sampai Perang Dunia II yang memakan banyak korban jiwa. Ia juga mengalami derita yang pedih akibat kekejaman tentara Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Banyak orang keturunan Yahudi mengalami penganiayaan dan diskriminasi hebat pada tahun 1930-an sampai dengan masa Perang Dunia II. Perang berkepanjangan yang melanda dunia dan kekejaman Hitler menorehkan wajah kelam sejarah umat manusia. Amerika rumah baru bagi Marcuse yang telah memiliki tradisi berdemokrasi selama beratus-ratus tahun belum mampu menghadirkan dan mengeluarkan peradaban yang demokratis kekerasan. Dalam suatu demikian, Marcuse berpikir keras untuk membangun peradaban yang demokratis
peradaban yang lebih demokratis. Tulisan ini bertujuan untuk menggali pergulatan Herbert Marcuse dalam memahami demokrasi dan mempraktekkannya dalam situasi aktual pada zamannya. Pergulatan Marcuse untuk memahami dan memaknai demokrasi bisa dijadikan pembelajaran bagi para pembaca di zaman ini untuk menemukan kedalaman pengertian tentang demokrasi yang akan sangat berguna dalam praktek hidup berdemokrasi. Tulisan ini berfokus pada upaya memahami pergulatan Marcuse untuk memperjuangkan demokrasi sosial. Yang menjadi titik tolak pembahasan adalah pengalaman Marcuse sendiri yang nampak sebagai sebuah proses gerakan berdemokrasi. Kemudian diuraikan pemikiran Marcuse mengenai kebebasan dan keadilan yang menjadi dua pilar penting demokrasi sosial. Berjuang untuk demokrasi. Ketertarikan Marcuse terhadap demokrasi berpangkal dari pengalaman konkret ketika ia berhadapan situasi kehidupan yang diwarnai perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Berbagai pengalaman negatif tersebut menjadi pendorong untuk terlibat dalam memperjuangkan kehidupan bersama yang demokratis. Pada bagian ini akan dipaparkan konteks kehidupan Marcuse yang mendorongnya untuk memperjuangkan demokrasi dan pencerahan lewat wacana publik. Konteks perjuangan. Herbert Marcuse lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1898 di Berlin. Kedua orang tuanya adalah keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Karl Marx, sedangkan ibunya adalah Gertrude Kieslowski. Tidak banyak cerita mengenai kehidupan Marcuse di dalam keluarga dan proses pendidikan dasar serta menengah ia jalani. Seperti para pemuda pada umumnya, setelah menyelesaikan masa pendidikan, ia pendidikan di sekolah menengah atas. Marcuse menjalani wajib militer selama tahun 1916 sampai dengan 1917, persis di tengah-tengah terjadinya Perang Dunia I yang menelan korban lebih dari 40 juta anggota militer maupun sipil. Selama berjalani tugas militer, ia bergabung dengan anggota bersenjata Jerman. Meskipun selama wajib militer, ia hanya mendapatkan tugas untuk menjaga kuda dan merawat kandang kuda di Berlin. Ia merekam banyak kisah pedih akibat perang. Kedekatan dengan berbagai keprihatinan masyarakat ini menumbuhkan minat Marcuse pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Setelah menyelesaikan masa wajib militer, Marcuse bergabung dengan Partai Demokrasi Sosial. Keterlibatan pada partai politik memasukkan Marcuse pada iklim kehidupan politik yang syarat dengan kepentingan ideologi. Setelah terlibat di partai politik selama 2 tahun, pada tahun 1919 ia memutuskan untuk meninggalkan dunia politik praktis. Jiwa muda Marcuse yang kritis dan terbuka untuk belajar banyak hal membuatnya tidak kerasan berkiprah dalam partai politik. Ia memilih untuk melanjutkan studi di Universitas Berlin
dan kemudian di Universitas Freiburg. Di universitas inilah ia meraih gelar doktor di bidang filsafat pada tahun 1922. Ia menuliskan disertasi tentang Hegel dengan judul Hegel's Ontologie en die Grundlegung einer Theorie der Geistlichkeit. Hegel's Ontologie en the Frontation of a Story of Historicity. Freiburg merupakan universitas sangat ternama pada waktu itu karena ada banyak dosen terkenal seperti Ebnu, Husserl, dan Martin Heidegger. Dua tokoh yang mengembangkan fenomenologi ini memberikan pengaruh kuat pada kepedulian Markus terhadap persoalan-persoalan nyata yang di tengah masyarakat. Pengalaman yang ia dapatkan selama menjalani wajib militer dan keterlibatan dalam partai politik mendorong Markus untuk menemukan syarat-syarat ilmiah untuk mengkritisi politik, mengkritisi praktek kehidupan berpolitik di tengah masyarakat. Disinilah Markus menemukan bahwa pengetahuan yang lahir dan dikembangkan dari fenomena realitas kehidupan akan semakin diakui publik kalau memberi sumbangan bagi pembaruan hidup bersama. Setelah meraih gelar doktor di bidang filsafat, Markus kembali ke Berlin dan bekerja di sebuah penerbitan. Melalui penerbitan ini, ia menemukan sarana untuk menyampaikan pemikiran dan tanggapan kritis terhadap persoalan-persoalan sosial politik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Setelah bekerja di penerbitan selama sekitar 6 tahun, pada tahun 1928 Markus kembali ke Freiburg untuk mengadakan penelitian bersama Ebnu, Husserl, dan Martin Heidegger. Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada tahun 1932 dengan judul Hegel's Ontology and Theory of Historicity. Pemikiran Hegel tentang landasan sejarah diberi makna baru dengan bantuan pendekatan fenomenologis Husserl dan Heidegger. Markus menemukan bahwa pendekatan fenomenologis membantu refleksi filsafat untuk lebih peduli dan dekat dengan persoalan-persoalan nyata. Pada tahun 1933, Markus bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt Institute for Social Research. Institut ini sudah berdiri sejak tahun 1923 dan menjadi pusat pengembangan studi kritis terhadap berbagai persoalan aktual. Pemikiran Immanuel Kant, Hegel, dan Karl Marx menjadi sarana pembelajaran amat penting bagi analisis kritis yang dikembangkan di Institut
Frankfurt atau sering juga dikenalkan sebagai Sekolah Frankfurt. Selain Herbert Marcuse, tokoh-tokoh terkenal yang pernah menjadi bagian dari institute ini adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Lowenthal, dan Jürgen Habermas. Disinilah ketajaman analisis sosial Marcuse diasah. Belum genap setahun bergabung dengan institut ini, ia menerbitkan ulasan kritis terhadap pemikiran Karl Marx yang diberi judul Economics and Philosophical Manuscript of 1844. Memulai penerbitan tersebut, Marcuse mulai dikenal secara luas berbagai kolumnis dan pemikir yang sangat tajam dan dalam menganalisis persoalan-persoalan sosial. Perjumpaan dengan banyak tokoh yang bergabung di Sekolah Frankfurt membantu Marcuse untuk menegaskan identitas dirinya sebagai kritikus sosial dan pejuang demokrasi. Baginya, diskusi mengenai demokrasi dan praktek hidup demokrasi semakin relevan di tengah praktek dominasi dan represi terhadap orang-orang kecil buruh yang dilakukan oleh para pemilik modal, kaum kapitalis. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk menegakkan keadilan. Perjuangan demokrasi semakin mendesak di tengah krisis peradaban yang disebabkan oleh sifat eksploitatif sistem politik kapitalisme. Karenanya perubahan radikal diperlukan untuk membangun peradaban yang lebih adil dan menghargai kebebasan individu. Keadilan dan kebebasan ini merupakan dua pilar utama demokrasi. Iklim ilmiah di Sekolah Frankfurt menginspirasi Marcuse untuk mengartikulasikan analisis kritis terhadap pola-pola relasi yang tidak hadir di dalam kehidupan masyarakat industri yang diwarnai suasana penguasaan penindasan oleh pemilik modal dan kecemasan dari pihak pekerja buruh. Keadilan yang menjadi salah satu nilai dasar demokrasi berhadapan dengan ancaman sangat serius ketika Nazi Jerman menang pada tahun 1933. Secara politis, Nazisme di bawah Hitler semakin menguatkan pola kehidupan yang totalitarian, diskriminatif, melegalkan kekerasan dan anti-demokrasi. Diskriminasi dan kekerasan terhadap orang-orang keturunan Yahudi di Jerman pada masa pemerintahan Hitler membuat Marcuse dan para anggota Sekolah Frankfurt mengalami dilema. Di satu pihak, masyarakat Jerman yang sedang dilanda keresahan akibat kekerasan Nazi membutuhkan orang-orang yang berjuang demi tegaknya keadilan dan demokrasi. Di lain pihak, sebagai warga negara keturunan Yahudi, ia
berhadapan dengan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwanya. Dalam situasi demikian, ia dan banyak anggota sekolah Frankfurt memiliki untuk meninggalkan Jerman. Pada tahun 1933, Markus pergi ke Swiss dan kemudian tahun 1934 beremigrasi ke Amerika Serikat. Pilihan ini didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa di Jerman tidak mungkin dia menyuarakan keadilan dan demokrasi. Warga keturunan Yahudi sudah dimasukkan ke KMP konsentrasi dan banyak di antaranya mereka sudah terbunuh. Markus berkeyakinan bahwa demokrasi membuat nilai yang berciri universal, sehingga di negara yang menghargai kebebasan dan demokrasi, ia bisa bergandeng tangan dengan banyak orang untuk menyuarakan demokrasi secara lebih lantang. Di Amerika Serikat, Markus mendapatkan kesempatan mengajar di Universitas Columbia, Sekolah Frankfurt atau Institut Penelitian Sosial Frankfurt diberi kantor baru di Universitas Columbia. Selama 7 tahun Markus terlibat secara aktif dalam aktivitas penelitian dan diskusi-diskusi ilmiah tentang persoalan-persoalan sosial aktual. Pada tahun 1940 Markus menjadi warga negara Amerika. Setelah menerima kewarganegaraan, ia mempunyai kesempatan untuk berkiprah dalam berbagai organisasi untuk memperjuangkan pemikirannya. Selama Perang Dunia II, ia bekerja di US Office of Fire Information (OWI), yaitu sebuah lembaga yang menyuarakan gerakan anti-Nazisme. Pada periode yang sama, ia juga mendapatkan pelopor Lembaga Opsi of Strategic Service (OSS), yaitu sebuah lembaga intelijen yang bergerak di bidang penelitian mengenai gerakan Nazi Jerman. Setelah Perang Dunia berakhir, Markus dipilih sebagai kepala seksi Eropa Tengah di Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat sampai tahun 1951. Di 3 lembaga ini, ia berkiprah secara luas bagi masyarakat untuk memperjuangkan kata kehidupan atau peradaban yang demokratis. Pada tahun 1952, Markus mengajar kembali di bidang filsafat politik di Universitas Columbia, Universitas Harvard, Universitas Francis, dan Universitas California. Ia menekuni bidang filsafat politik berbagai keprihatinan yang ia alami pada masa Perang Dunia I, kekejaman pemikiran politik Markus sampai akhir masa hidupnya pada tanggal 29 Juli tahun 1979. Markus banyak mempublikasikan pemikiran politik yang membuat tema keadilan, kebebasan, dan demokrasi.
masyarakat yang kritis. Amerika yang telah memiliki tradisi berdemokrasi sangat panjang ternyata masih diwarnai banyak problem kemanusiaan yang bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi. John Dewey, salah seorang pemikir dan sekaligus pejuang demokrasi di Amerika yang cukup tersohor, mengungkapkan keprihatinannya bahwa ancaman terhadap demokrasi bukan hanya peluru dan senapan, melainkan cara pandang terhadap kehidupan serta ideologi yang menebar teror terhadap kemerdekaan dan kebebasan hidup manusia. Perlakuan tidak adil, diskriminatif terhadap warga kulit hitam, Negro, dan umat Katolik serta Yahudi yang terjadi di Amerika merupakan tindakan tidak manusiawi yang bisa diidentikan dengan tindakan rezim Nazi Jerman terhadap warga keturunan Yahudi. Apapun alasannya, sikap dan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat tertentu merupakan bentuk sikap dan tindakan anti-demokrasi. Kalau di Jerman terjadi diskriminasi terhadap keturunan Yahudi, di Amerika ada sejarah panjang diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Jelas bahwa rasisme dan diskriminasi merupakan bentuk anti-demokrasi. Didirikannya National Association for the Advancement of Culture NAACP pada tahun 1909, sebuah organisasi yang memperjuangkan penegakan hak masyarakat sipil terutama untuk membela hak warga kulit hitam, merupakan tanda bahwa sebelum mencuat diskriminasi di Jerman, diskriminasi juga terjadi di Amerika. Karenanya NAACP dengan lantang menyuarakan dan memperjuangkan keadilan serta kesamaan hak bagi semua warga masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan kebebasan dan keadilan juga menjadi perhatian Markus dalam upayanya untuk membangun peradaban yang demokratis. Sesudah selesai Perang Dunia Kedua, ia bergabung dengan US Office of War Information (OWI), lembaga yang menyuarakan secara lantang menolakkan terhadap kekerasan rezim Nazi dan Office of Strategic Service (OSS), lembaga intelijen yang meneliti gerakan Nazi Jerman. Dua lembaga ini merupakan media untuk menyuarakan keberpihakan Markus terhadap perjuangan kebebasan dan keadilan dalam masyarakat. Markus menyadari bahwa perjuangan untuk mewujudkan peradaban yang demokrasi membutuhkan media komunikasi dan lembaga terpercaya sebagai sarana untuk membangun opini publik dan mencerdaskan masyarakat. Dengan kesadaran tersebut, Markus menggunakan media penerbitan dan lembaga OWI dan OSS untuk menyuarakan pemikirannya tentang keadilan, kebebasan, dan demokrasi.
publikasi kerja-kerja ilmiah merupakan jalan yang ditekuni Markus untuk membangun wacana publik yang demokratis. Pada tahun 1940, ia mempublikasikan Ration and Revolution, Hegel and the Ratio of Social Theory. Dari judulnya sudah jelas bahwa kerja ini merupakan hasil dari penelitiannya terhadap absolutisme dialektif Hegel dan sosialisme Marx. Markus memberi catatan kritis baik terhadap pemikiran Hegel maupun Marx yang cenderung absolut atau mapan, baik dalam metode maupun sistemnya. Absolutisme Hegel yang terdiri idealis cenderung tidak membumi. Pemikiran Marx yang membumi cenderung mengabsolusikan sosialisme sehingga mengabaikan kekhasan dan potensi setiap individu. Markus menyatakan bahwa pemikirannya merupakan sebuah kritik terhadap sistem kehidupan yang mapan yang menolak segala janji dan potensi. Markus menyampaikan sebuah teori kristal teori tentang hidup bermasyarakat. Yang dimaksud dengan teori kritis adalah sebuah metode intelektual atau rasional untuk mentransendensi atau melampaui realitas sebagaimana adanya dengan segala potensi dan persoalannya. Dengan metode kritis yang sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran para tokoh sekolah Frankfurt, Markus menekankan sebuah analisis sosial yang lebih utuh, yaitu analisis terhadap kehidupan bersama dengan segala dimensinya yang memberi tempat kepada peran individu untuk terlibat dalam pembaruan hidup bersama. Teori kritis dengan analisis sosial yang lebih utuh merupakan tuntutan mendesak di tengah masyarakat industri yang sangat diwarnai oleh rasionalitas instrumental aplikatif. Segala penalaran bermuara pada upaya pengembangan produksi. Perkembangan industri di bawah korporasi membelenggu manusia di bawah kontrol administratif dan tuntutan target produksi. Dalam masalah industri, sebagai besar orang terbelenggu oleh tuntutan produktivitas yang ditentukan oleh korporasi administrasi perusahaan, sehingga kehilangan kebebasan eksistensial untuk mengembangkan segala potensi dirinya. Bagi Markus, masyarakat industri menciptakan manusia satu dimensi yang digerakkan oleh rasionalitas aplikatif instrumental ini. Rasionalitas instrumental yang menjadi corak kehidupan masyarakat industri telah menciptakan suasana kehidupan yang terbelenggu oleh target produksi.
bergantung pada mesin-mesin industri yang dihantui oleh kecemasan akan kegagalan. Dalam situasi demikian, Markus terdorong untuk menyampaikan refleksi ilmiah kritis yang memberi pencerahan bagi masyarakat agar mampu mewujudkan kebebasan mereka, mewujudkan segala potensi dirinya dalam tata kehidupan yang adil dan bertanggung jawab. Kerja-kerja ilmiah yang diterbitkan oleh Markus secara konsisten menegaskan posisinya sebagai kritikus sosial. Posisi tersebut secara eksplisit dan implisit termaksud dalam judul karya-karya yang dipublikasikan 25 tahun menjelang akhir masa hidupnya. Selain menerbitkan banyak esai dan artikel, Markus menerbitkan karya-karya berupa buku. Karya-karya tersebut adalah Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry into Faith, diterbitkan pada tahun 1955. Soviet Marxisme, A Critical Analysis, diterbitkan pada tahun 1958. One Dimensional Mind Studies in Ideology of Offensive Industrial Society, diterbitkan pada tahun 1964. Negation, Science in Critical Theory, diterbitkan pada tahun 1968. And Essays on Liberation, diterbitkan pada tahun 1969. Felix Tour, diterbitkan pada tahun 1970. Counter-Revolution and Revolt, diterbitkan pada tahun 1972. Study in Critical Philosophy, diterbitkan pada tahun 1973. Dan The Sixth Dimension, Toward and Legacy of Max Aesthetics, diterbitkan pada tahun 1978. Di satu pihak, Markus menggunakan analisis Marx untuk mengkritik pada kapitalis yang cenderung mengeksploitasi dan menindas orang miskin, tenaga kerja demi kepentingan produktivitas industri mereka. Kaum kapitalis pun menggunakan kebebasan di bidang ekonomi untuk melegitimasi praktek menindasan terhadap para pekerja. Di lain pihak, Markus mengkritik sosialisme Marx yang cenderung menghalalkan revolusi dengan cara kekerasan untuk membangun masyarakat sosialis. Cara-cara kekerasan jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dari kerja-kerjanya tampak bahwa perjuangan Markus untuk mengembangkan peradaban yang demokrasi terkait dengan keprihatinan nyata yang terjadi di tengah masyarakat industri pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Dalam pemikiran Markus, perjuangan demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keadilan dan kebebasan. Sebagai seorang ilmuwan dan kritikus sosial,
Markus menggunakan rasionalitas sebagai senjata melawan rasionalitas industrial yang warnain oleh manipulasi definisi dan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi sering ditentukan oleh penguasa politik dan ekonomi yang menciptakan bahasa kekuasaan dan perdagangan yang menguntungkan kelompok tertentu. Bahasa politik memuat kepentingan ekonomi dan bahasa iklan memanipulasi kebutuhan manusia dan menciptakan ilusi tentang kesejahteraan dan hidup untuk menyembuhkan masyarakat dari pemikiran dan ideologi yang menyebarkan ilusi dan kebohongan. Kesadaran kritis terhadap situasi konkret hidup bersama menjadi prasyarat untuk mengembangkan demokrasi. Demokrasi sosial bila ditempatkan dalam dua ekstrem yang hangat dalam wacana ilmiah, yaitu sosialisme dan kapitalisme, yang kemudian berpengaruh kuat terhadap perang dingin antara Amerika, simbol kapitalisme, dan Uni Soviet, simbol sosialisme. Markus memposisikan diri dalam kubu sosialis. Namun demikian, Markus sangat kritis terhadap sosialisme Marxisme. Markus menempatkan diri sebagai pejuang demokrasi sosial atau demokrasi massa. Gagasan Markus tentang demokrasi sosial membuat nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kesadaran, kesederajatan, keadilan, dan kebebasan. Markus sendiri tidak hanya memberikan ide-ide tentang demokrasi sosial, melainkan juga menghayatinya baik dalam lingkungan akademis, dunia kampus, maupun dalam keterlibatan sosial kemasyarakatan non-politik praktis dan yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui analisis kritis sebagai metode demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Kesadaran dan kesederajatan merupakan dasar untuk menjelaskan makna kebebasan dan keadilan. Kebebasan. Markus menyadari bahwa hidup bersama di tengah masyarakat berciri dinamis. Kehidupan masyarakat ditandai oleh komunikasi intensif antara individu dalam suasana yang bebas dan damai untuk mewujudkan segala potensi yang dimilikinya secara utuh. Selain bencana perang berkepanjangan yang telah menelan banyak korban jiwa, Markus melihat bahwa dalam masyarakat industri hidup dalam suasana kebebasan dan damai berhadapan dengan ancaman nyata, yakni rasionalisasi untuk mempertahankan kemampanan hidup. Alat-alat teknologi industri yang mempunyai daya destruktif tanpa kendali dan limbah-limbah polutif yang dahsyat. Kekuasaan industri menguasai kebanyakan manusia hingga kebebasan dan sikap kritis berada dalam nominasi korporasi yang menawarkan janji hidup sejahtera. Kemajuan industri secara nyata membawa peningkatan kesejahteraan
masyarakat, banyak orang menikmati kemana kemapanan akibat kesejahteraan itu dan takut kehilangan kemapanan. Inilah dominasi industri yang kadang tidak disadari, dan ketika menyadari hal ini, banyak orang tidak kuasa untuk mengatasi situasi ini. Rasionalitas teknologi industri telah menciptakan kolonialisasi baru di dunia yang mengatasnamakan dari demokratis dan beradab. Dalam konteks ini, Markus menegaskan bahwa penyiksaan telah diperkenalkan kembali sebagai hal yang normal, tetapi dalam suatu perang kolonial yang terjadi di pinggiran dari dunia yang beradab, kesenjangan antara yang kaya dan miskin dinetralisir dengan tindakan karitatif atau pemberian santunan kepada orang miskin. Pada saat yang sama, para penguasa teknologi industri menggunakan media untuk mempublikasikan angka-angka persentase yang menyatakan bahwa angka kesejahteraan meningkat tajam sementara kemiskinan turun tajam. Angka-angka statistik tersebut akhirnya melemahkan kesadaran kritis. Dominasi rasionalitas teknologi industri yang mempropagandakan mulai kesejahteraan ekonomi manusia satu dimensi dalam skala luas akhirnya melumpuhkan kebebasan dan nalar atau rasionalitas kritis manusia multidimensi. Disinilah proses pemiskinan dan reduksi makna hidup terjadi secara nasib. Dominasi semakin kuat ketika kekuasaan politik berada di antara para pemilik modal atau penguasa industri. Dengan kekuatan modal dan kekuasaan politik, para penguasa menghimpun dukungan massa untuk mempertahankan status quo. Demokrasi menjadi legitimasi politik yang sangat syarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Parahnya, banyak orang sangat menikmati kemapanan yang diciptakan oleh industri teknologi sehingga kehilangan sikap kritis terhadap situasi yang membelenggu dan struktur yang menindas. Markus melihat bahwa sikap kritis perlu terus didengungkan terhadap segala bentuk kemapanan pemikiran, institusi dan praktek hidup. Teori kritis yang ia kembangkan merupakan metode untuk menjaga kedinamisan kehidupan bermasyarakat dan menghargai kesederhayatan dan individu dalam menghayati kehidupan secara bebas. Membongkar struktur penindasan dalam masyarakat industri tidaklah mudah karena para pemilik modal mempunyai banyak akses untuk meyakinkan masyarakat dengan mengangkat tema kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, Markus sangat hati-hati dan cenderung tidak suka menggunakan kata kebebasan. Kata kebebasan sudah
mengalami banyak bias dan dengan mudah dapat disalahgunakan untuk melegitimasi banyak kepentingan yang tidak manusiawi. Istilah kebebasan sudah banyak dimanipulasi. Orang menggunakan kata kebebasan padahal berbagai kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan terus dilakukan. Kemiskinan dan eksploitasi terhadap para pekerja merupakan produk dari korporasi atau perusahaan besar yang menggunakan kebebasan ekonomi sebagai legitimasi kebijakan untuk menjalankan roda industri. Markus memiliki untuk tidak banyak berteori atau memberikan banyak konsep tentang kebebasan. Ia mengkritisi pola kehidupan masyarakat industri yang diwarnai oleh penindasan dan dominasi dari para pemilik modal terhadap pekerja orang-orang miskin. Dalam konteks ini, kebebasan dimengerti dalam kerangka dominasi totalitarian. Dominasi totalitarian itu menampakkan wajahnya dalam masyarakat industri. Baginya masyarakat totalitarian membawa ranah kebebasan melampaui ranah kebutuhan di bawah administrasinya dan memolesnya sedemikian rupa. Di satu pihak, kecanggihan teknologi yang merupakan produk dari industri telah membebaskan banyak orang dari berbagai kesulitan dan membantu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Di lain pihak, teknologi juga membuat banyak orang hidup dalam dominasi kemampanan sehingga kehilangan daya kritisnya. Perang Dunia Pertama dan Kedua yang menimbulkan banyak korban jiwa akhirnya berakhir. Penyiksaan di KMP konsentrasi Nazi akhirnya sudah tidak ada lagi. Namun ingat akan masa kelam itu masih terekam dalam hati banyak orang. Dalam situasi demikian, janji-janji untuk hidup sejahtera dan bahagia sebagai pengganti derita masa lalu telah menarik perhatian dan menginspirasi masyarakat luas. Kesadaran akan pahitnya derita memberi dorongan yang kuat untuk merangkul tawaran untuk hidup sejahtera dan bahagia. Namun yang terjadi bukanlah kehidupan yang sejahtera dan bahagia, namun suasana penuh penindasan dalam masyarakat industri. Penindasan masyarakat industri tampak jelas dalam mekanisme pasar yang ditopang oleh cara kerja banyak iklan. Demikian keuntungan para pemilik modal industri memproduksi barang secara besar-besaran dan akhirnya menciptakan kebutuhan semua lewat menawarkan iklan-iklan di berbagai media elektronik maupun cetak. Mekanisme pasar telah menciptakan penindasan terhadap masyarakat di bawah aparat produksi, distribusi, dan pemasaran barang-barang. Dalam masyarakat industri, prinsip-prinsip yang dijadikan ukuran kualitas hidup manusia didasarkan pada prinsip kelimpahan dan prestasi, performance principle. Memiliki barang
konsumsi dan mengejar karir dengan bekerja keras menjadi pendorong kuat yang mendominasi gerak hidup. Mesin-mesin mandor-mandor dan buku-buku pencatatan prestasi serta target kerja menjadi aparat yang mendominasi kehidupan. Ketahatan pada aparat produksi menjadi jaminan keberlangsungan hidup. Orang-orang yang tidak mampu menahati aparat produksi ditempatkan sebagai bagian dari kelompok disfungsi atau tidak produktif. Istilah sumber daya manusia sangat familiar dalam masyarakat industri. Daya manusia diukur dari produktivitas kerja dan ketahatannya pada aparat produksi. Pada kondisi ini, stigma atau cap sebagai manusia yang tidak produktif menjadi momok bagi manusia zaman industri. Dalam situasi demikian, bagaimana kebebasan harus dimengerti dan dimaknai. Kebebasan ditandai oleh sikap kritis adab reduksi dimensi kehidupan. Hidup bebas adalah hidup yang berorientasi pada penghargaan terhadap kesadaran eksistensial untuk memaknai hidup secara lebih utuh. Kebebasan yang dimaknai sebagai kesadaran eksistensial untuk memaknai atau mentransformasi hidup merupakan prasyarat bagi peradaban yang demokratis. Berjuang untuk membangun peradaban yang demokratis merupakan sebuah pilihan alternatif di era industri. Yang dimaksud dengan alternatif tersebut bukan sebuah proses perlawanan antara revolusi demokrasis dan tindakan radikal, melainkan sebuah perlawanan antara rasionalisasi orang-orang yang mempertahankan status quo dengan orang-orang yang mengendaki perubahan. Sebagai seorang kritikus sosial yang mengembangkan teori kritis, Markus melihat bahwa kemapanan, kemandegan, dan jalan kekerasan untuk mempertahankan kemapanan merupakan salah satu ancaman serius terhadap demokrasi. Perubahan masyarakat dan kehidupan yang dinamis bersumber dari kebebasan setiap individu, yaitu kemampuan setiap individu untuk mewujudkan segala potensinya di tengah masyarakat. Kebebasan jadi yang merupakan salah satu pilar penting peradaban demokratis. Hanya mungkin kalau setiap individu bersikap kritis, rasional, memiliki cara-cara damai, saling menghargai, dan menegakkan keadilan. Maka peradaban yang demokratis menurut adanya tata kehidupan tak berkeadilan sosial. Keadilan sosial konsisten terhadap teori kritis dan kesadaran akan kehidupan yang berciri dinamis. Markus tidak membuat definisi keadilan secara tegas dan baku. Keadilan yang didefinisikan cenderung akan menjadi rumusan beku. Maka Markus memilih untuk mengembangkan tata hidup bersama yang adil atau berkeadilan sosial. Titik tolak
refleksinya bukan dari konsep mengenai apa itu keadilan, melainkan dari kesadaran akan pentingnya membangun kehidupan yang berkeadilan sosial di tengah masyarakat yang berwarnai banyak penindasan dan kekerasan. Bagi Markus, keadilan berarti berjuang untuk berlawan kekerasan, penindasan dan eksploitasi terhadap sesama manusia serta upaya untuk mengatasi kemiskinan, penindasan, kekerasan dan lebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin merupakan tanda minimnya keadilan sosial. Dalam konteks masyarakat industri, keadilan berarti juga transformasi struktur pengelola industri. Dalam masyarakat industri, sistem ekonomi kapitalis menempatkan para pekerja dalam sebuah perangkat produksi yang menindas dan mengancam. Dalam situasi demikian, ketidakhadilan berkembang secara subur. Sebagaimana hidup manusia berciri multidimensi, keadilan juga menyangkut banyak aspek kehidupan manusia. Perjuangan keadilan harus ditempatkan dalam kerangka membarui visi dan penataan bidang ekonomi, sosiologi, politik, dan pendidikan. Mengingat setiap orang itu di derajat hidup adil merupakan hak setiap orang. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk membangun tata kehidupan yang adil. Keseimbangan akan hak dan kewajiban ini tidak terjadi dalam masyarakat industri karena individu-individu para pekerja tidak mampu menentukan dirinya, melainkan menentukan oleh masyarakat perangkat industri. Kepedulian Markus untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mencerdaskan masyarakat diteguhkan oleh keprihatinannya terhadap perkembangan industri yang berpihak pada kepentingan akumulasi keuntungan para kapitalis, pemilik modal. Pada pemilik modal mendorong para buruh tenaga kerja agar bekerja berdasarkan target dan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ketika tidak mampu mencapai target, para buruh mendapatkan sanksi. Mereka tidak mendapatkan bonus, tidak mengalami kenaikan gaji untuk jangka waktu tertentu, dan mengalami sanksi sosial sebagai orang yang gagal, tidak produktif. Para buruh pekerja dalam suasana berintimidasi, tertindas, dan mendapatkan upah yang tidak adil. Kontras dengan para pemilik modal yang makin kaya, para buruh tetap miskin. Para pemilik modal pun sebenarnya juga mengalami penindasan secara sistemik demi tuntutan manajerial yang rasional. Para pemilik modal kehilangan identitas mereka sebagai subjek penentuan kebijakan karena roda industri tidak lagi dikendalikan oleh perorangan, melainkan oleh sebuah koperasi. Dengan demikian, mereka tengah memikul fungsi-fungsi
berat dalam mesin-mesin koperasi. Untuk menjalankan roda perusahaannya, para pemilik modal sangat bergantung pada mesin-mesin industri. Mereka menjadi penerimaan yang pasif dalam kemampanan yang diciptakan oleh produk-produk teknologi. Kecanggihan teknologi menuntut manusia mempelajari perintah-perintah teknis mesin dan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi bekerja mesin yang canggih. Roda industri tidak lagi ditentukan oleh manusia, melainkan oleh teknologi yang diciptakan oleh manusia. Secara paradoks, tampak bahwa teknologi yang diciptakan oleh manusia justru memasukkan manusia pada sebuah sistem penindasan terhadap dirinya sendiri. Untuk membangun tata kehidupan bersama yang adil, Markus menekankan pentingnya sikap kritis terhadap situasi masyarakat industri yang menjadi konteks hidupnya. Markus meyakini bahwa perjuangan keadilan menjadi prasyarat bagi peradaban yang demokratis. Perjuangan demokratis massa atau demokratis yang berkeadilan sosial terkait dengan proses pencerdasan masyarakat. Meningkatnya kecerdasan masyarakat ditandai oleh kesadaran para warganya untuk menghargai kesederajatan dan peluang bagi perkembangan potensi setiap individu. Dengan cara ini, demokrasi menjadi cara hidup warga masyarakat dan tidak sekedar berhenti sebagai legitimasi atau ideologi politik yang melanggengkan kekuasaan dan demokrasi sosial. Demokrasi sosial berhadapan dengan tantangan nyata. Secara sistematik, para penguasa yang dipilih oleh mayoritas atau 50% mendapatkan legitimasi untuk mendahulukan kepentingan para pemilihnya dan menomordukan kepentingan kelompok kecil atau kelompok yang kalah. Dalam kerangka sistem demokrasi, tindakan ini dianggap adil. Bila penguasa dalam masyarakat demokrasi adalah kaum kapitalis, dengan sendirinya mereka akan menggunakan demokrasi sebagai legitimasi untuk mempertahankan status quo dan mengabaikan perjuangan keadilan. Inilah dilema terbesar demokrasi politik. Maka dalam konteks politik, demokrasi dan keadilan adalah istilah yang tidak lagi bebas kepentingan. Maka bisa dipahami bahwa pilihan Markus bukan pertama-tama untuk mendefinisikan demokrasi, kebebasan, dan keadilan, melainkan untuk mengembangkan sikap kritis dan terus berjuang untuk memaknai kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Sikap kritis dan selalu terbuka untuk mentransformasi hidup merupakan karakter dasar perubahan demokrasi. Nah, baik, demikian penjelasan kami sampai sini.
tadi penjelasan mengenai demokrasi sosial menurut tokoh Herbert Marcuse. Bagaimana untuk demokrasi terhadap perjuangannya, dan bisa jadi manfaat buat teman-teman. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Thank you.